Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Asri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 003. Di era digital saat ini, informasi tersebar dengan sangat cepat, termasuk berita yang berkaitan dengan isu-isu penting seperti kebijakan pendidikan. Namun, tidak semua berita yang beredar memiliki dasar yang kuat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kemampuan membaca kritis sangat diperlukan untuk memilah informasi yang valid dan mencegah tersebarnya misinformasi atau spekulasi yang belum terverifikasi. Salah satu isu yang sedang ramai diperbincangkan adalah potensi kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT akibat pemangkasan anggaran pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa berita yang beredar, berita-berita ini mengaitkan instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 2025 dengan kemungkinan kenaikan biaya kuliah, menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Dalam analisis ini, saya akan mengkritisi beberapa berita dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan validasi informasi tersebut, kesesuaian dengan sumber resmi, serta framing yang digunakan. Pendekatan membaca kritis akan diterapkan untuk mengidentifikasi apakah berita-berita tersebut berbasis fakta atau lebih bersifat spekulatif. Kompas TV. Berita ini memuat judul "Kena dampak pemangkasan anggaran, biaya kuliah tinggi jadi ujian Gen Z". Jadi, berita ini berisi mengaitkan kenaikan UKT dengan pemangkasan anggaran pendidikan tinggi. Menyoroti dampaknya pada mahasiswa, terutama Gen Z, lebih mengarah ke perspektif mahasiswa yang terkena dampak. Bisa memicu opini negatif terhadap kebijakan pemangkasan anggaran. Kemudian berita kedua yaitu datang dari Tempo.co. Isi beritanya menyebutkan bahwa Kemendikti-Saintek khawatir kampus akan menaikkan UKT akibat pemangkasan anggaran. Mengutip pernyataan Togar M. Simatupang sebagai Sekjen Kementerian terkait, menyebutkan juga bahwa hampir setengah anggaran riset terkena pemangkasan, berfokus pada kekhawatiran pemerintah tentang dampak pemangkasan anggaran. Berita ini juga menggunakan perspektif pejabat kementerian, bukan mahasiswa atau kampus. Kemudian berita ketiga dari CNN Indonesia. Berita ini memakai judul Pratikno soal potensi UKT naik buntut efisiensi. Jauh banget mikirnya. Isi berita ini mengutip pernyataan Pratikno yang membantah hubungan langsung antara efisiensi anggaran dan kenaikan UKT. Berita ini juga mengkritisi spekulasi yang mengaitkan pemangkasan anggaran dengan UKT, menampilkan sisi pemerintah yang menyangkal isu kenaikan UKT. Berita ini cenderung menepis kekhawatiran publik dibandingkan menjelaskan secara rinci. Kemudian berita keempat yaitu datang dari Detik.com. Berita ini memakai judul Wamendikti Stella Christie soal UKT naik, biaya tak sebanding kualitas. Isi berita ini yaitu mengutip pernyataan Stella Christie, Wakil Menteri Dikti yang menyoroti bahwa biaya kuliah tidak sebanding dengan kualitas pendidikan yang diterima mahasiswa. Berita ini menyiratkan bahwa masalah UKT tidak hanya soal pemangkasan anggaran, tetapi juga kualitas pendidikan. Berita ini lebih berfokus pada perbandingan biaya kuliah dan kualitas pendidikan. Berita ini juga tidak secara eksplisit mengonfirmasi atau membantah kenaikan UKT. Jadi, apakah berita-berita itu hoaks? Jadi, berita-berita itu tidak sepenuhnya hoaks, tetapi ada beberapa informasi yang perlu dikritisi lebih lanjut, terutama pada kesalahan nama kementerian dan tidak adanya sumber resmi tentang Impres 1 tahun 2025. Jadi, Impres nomor 1 tahun 2025 ini menekankan efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan sektor pendidikan tinggi, implementasinya dapat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan. Namun, klaim bahwa Impres ini akan langsung menyebabkan kenaikan UKT belum memiliki dasar yang kuat dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari sumber resmi atau pernyataan resmi pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT. Beliau mengatakan langkah efisiensi ini tidak boleh. Saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait UKT. Kementerian Keuangan memastikan bahwa bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi BOPTN tidak terimbas efisiensi anggaran, sehingga tidak ada kenaikan UKT di perguruan tinggi. Kekhawatiran yang muncul. Setro Semantri Bojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, mengkhawatirkan bahwa efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan kenaikan UKT di perguruan tinggi. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah secara resmi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menyebabkan kenaikan UKT. Namun, kekhawatiran dari beberapa pihak menunjukkan adanya potensi dampak yang perlu diantisipasi. Saat ini belum ada keputusan resmi mengenai UKT, mengenai kenaikan UKT. Mahasiswa disarankan untuk tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan perguruan tinggi terkait. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.